Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 vektor. Kita fokuskan pada materi representasi vektor. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 10-13 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 1, komponen vektor. Sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu pada sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Gambar 1.8 menunjukkan sebuah gaya F diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y yang menghasilkan Fx dan Fy. Fx pada sumbu X, Fy pada sumbu Y. Sedangkan garis yang merah ini adalah gaya F-nya. Vektor pada sistem koordinat Kartesius. Komponen vektor sepanjang sumbu merupakan proyeksi vektor tersebut pada sumbu sistem koordinat Kartesius. Komponen vektor dapat bernilai negatif atau positif. Perhatikan gambar 1.19. Vektor pada gambar 1.19 dinyatakan sebagai F sama dengan 75 karena di sini X-nya 75I ditambah 50 J. Artinya, nilai komponen horizontal adalah 75 dan nilai komponen vertikal adalah 50. Jadi, suatu vektor A dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan AX I ditambah AY J. Ini adalah bentuk persamaan umumnya. Dengan AX adalah nilai komponen horizontal vektor A, AY nilai komponen vertikal vektor A. Notasi I dan J merupakan vektor satuan dalam arah horizontal dan vertikal. Untuk vektor berdimensi 3 berlaku, yaitu A sama dengan AX I ditambah AY J ditambah AZ K. I, J, dan K merupakan vektor satuan dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah vektor 3 dimensi. Ini adalah sumbu X-nya disimbolkan dengan I, sumbu Y-nya J, dan sumbu Z-nya K. Sebuah vektor satuan adalah vektor tidak berdimensi yang besarnya 1 dan menunjukkan ke suatu arah tertentu. Perhatikan vektor-vektor pada gambar 1.21. Semuanya adalah vektor perpindahan yang sama, yaitu D sama dengan 3I ditambah 4J. Vektor satuan dari suatu vektor adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang vektor. Di sini panjang vektor adalah harga mutlak D sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka vektor satuannya adalah D dibagi dengan harga mutlak D. D-nya adalah 3I ditambah 4J. Sedangkan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 5. Maka vektor satuannya 3/5I ditambah 4/5J. Yang membedakan vektor perpindahan dengan vektor satuan adalah simbol D-nya. Ayo berpikir kritis. Apakah lokasi dalam sistem koordinat mengubah arah dan besar suatu vektor jika vektor digeser? Kita perhatikan, ini adalah sebuah vektor. Jika vektor ini saya geser, maka tidak mengubah arah dan tidak mengubah besar suatu vektor. Ayo berdiskusi. Buktikan bahwa setiap vektor dalam gambar 1.19 adalah D sama dengan 3I ditambah 4J dengan cara menentukan koordinat pangkal dan ujung vektor. Kita perhatikan gambar 1.21. Seharusnya di sini 1.21. Misalkan vektor yang ini jaraknya pada sumbu X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6. Sedangkan sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga D-nya sama dengan 6I ditambah 8J. Kalau ini kita bagi dengan 2, maka didapat D sama dengan 3I ditambah 4J. Begitu juga dengan vektor yang lain. Kalau kita hitung, misalkan vektor yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Besar dan arah vektor pada gambar 1.21 adalah semua sama, yaitu D sama dengan 3I ditambah 4J. Nomor 2, penguraian vektor berdasarkan aturan trigonometri. Suatu pesawat terbang terlihat berada 300 km dari suatu bandara dengan arah 30 derajat dari timur ke utara. Berapa jauh pesawat tersebut ke timur dan ke utara dari bandara? Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri seperti ditunjukkan pada gambar 1.22. Komponen vektor F dalam arah sumbu X adalah Fx, yang besarnya adalah Fx sama dengan F cos theta. Komponen vektor F dalam arah sumbu Y adalah Fy, yang besarnya Fy sama dengan F dikali sin theta. Theta merupakan sudut yang dibentuk antara vektor F dan arah sumbu X positif. Sehingga jawaban dari masalah di atas adalah Fx sama dengan F dikali cos theta. F-nya di sini 300, yaitu terlihat dari 300 km. Cos theta, theta-nya adalah 30. Cos 30 sama dengan akar 3 per 2. Maka menghasilkan 259,8 km ke arah timur karena di sini Fx. Sedangkan Fy sama dengan F dikali sin theta. Sin 30 yaitu setengah, maka 300 dikali setengah sama dengan 150 km ke arah utara. Perhatikan suatu masalah lain lagi. Sebuah kapal penyelamat berada 15 km timur dan 20 km utara dari suatu lokasi. Berapa jarak dan arah kapal tersebut ke lokasi? Masalah ini diselesaikan dengan cara seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.23. Untuk besar vektor menggunakan dalil Pitagoras. Untuk arah vektor menggunakan tangan. Misalkan besar vektor di sini didapat 15 dan 20. Maka kita misalkan ini adalah X. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 20 kuadrat 400. Maka X kuadrat sama dengan 625, sehingga X sama dengan akar 625. X sama dengan 25. Sehingga didapat di sini F-nya yaitu 25. Kita akan mencari besar sudutnya, theta-nya, dengan menggunakan tangan, yaitu dengan cara tan theta sama dengan tangan itu desam. Artinya tan theta depan per samping. Depan di sini 20. Sampingnya adalah 15. Maka didapat 1,33. Maka tangan theta, untuk theta-nya adalah arcus tan dari 1,33. Theta sama dengan 53,13. Atau kalau kita bulatkan, theta sama dengan 53 derajat. Kalau kita menggunakan kalkulator, di sini harus kalkulator saintifik. Karena yang ditanya adalah
20 dibagi dengan 15 sama dengan 1,33 dan seterusnya. Bagaimana nilai tan-nya? Kita klik trigonometri. Di sini ada 2 NDV untuk merubah arkesnya. Di sini ada arkes tan. Kita klik arkes tan. Maka didapat 53,13. Ayo cek pemahaman. Apa kelebihan representasi vektor sebagai anak panah? Apa kelebihan representasi vektor yang dinyatakan dalam komponen? Nah, pertama kita ketahui dulu vektor direpresentasikan dengan 2 cara, yaitu melalui cara penggambaran anak panah yang menyatakan besar dan arah, serta dalam komponen-komponen pembentuknya yang merupakan hasil penguraian dari vektor tersebut. Nah, pertama, untuk representasi vektor sebagai anak panah, contohnya pada gambar ini. Nah, ini merupakan gambar dari vektor F yang direpresentasikan sebagai anak panah, mempunyai pangkal dan ujungnya ya. Nah, kemudian untuk kelebihan representasi vektor sebagai anak panah, yaitu dapat menggambarkan besar dan arah vektor pada bidang 2 dimensi. Yaitu semakin panjang anak panahnya, maka semakin besar nilai vektornya. Kemudian arah vektornya ditentukan dari arah ujung panah vektor tersebut. Di mana pada contoh ini dia arahnya ke atas ya. Nah, kemudian untuk representasi vektor yang dinyatakan dalam komponen, kita ketahui dulu sebuah vektor 2 dimensi dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi 2 komponen, yaitu pada sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Contohnya seperti pada gambar berikut, di mana kita uraikan vektor R ya, maka terdapat Rx dan Ry, di mana Rx adalah komponen vektor R pada sumbu X, Ry komponen vektor R pada sumbu Y, kemudian alfa arah dari vektor R. Nah, kemudian untuk kelebihan representasi vektor yang dinyatakan dalam komponen, yaitu memudahkan dalam proses menghitung besar dan arah resultan vektornya menggunakan metode analisis dan rumus cosinus ya. Nah, yaitu untuk menghitung vektor resultan menggunakan analisis, maka besarnya R sama dengan akar kuadrat dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ini contoh ketika kita menghitung besar resultan vektor menggunakan metode analisis. Demikian materi representasi vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.